Kita coba dulu ini Chocomat Coffee. Karena Korean strawberry-nya tidak ada. Ya, untuk menambah energi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair? Kaifa asbahtum? أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقد أخبرت بأن اليوم سيحضر الشيخ من غزة، صحيح؟ وهو بالحقيقة يعني خبر مفاجئ، أن الأصل كان الشيخ يريد أن يلقي هناك في Cilodong ya. Nah, di awalnya mau di sana, maka dipindah ke sini. Ini lumayan dadakan ya. Insyaallah سيلقي إليكم الحديث والكلام والموعظة والنصائح وسيشجعكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن ربما لا أستطيع أن أرافقكم، أنني عندي ورائي حاجة، فلا بد من أن أغادر المكان قبل الظهر. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan hadis ke berapa? 18, ya, judulnya adalah Taqwallah wa Husnul Khuluq. Yaitu hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah. Siapa namanya Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Wa bi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi sampai sini ada berapa orang yang memiliki gelar Abu Abdurrahman? Faisal. Berapa yang memiliki gelar Abu Abdurrahman? Hah? 4. Siapa saja? Siapa saja? Tiga. Siapa saja? Thaibah? Ya, jadi nanti mungkin soalnya ya, sebutkan sahabat yang memiliki gelar Abu Abdurrahman. Nanti sebutkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Mu'adz bin Jabal. Irfan, sudah ditulis? Ya. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan yang ketiga adalah Mu'adz bin Jabal. Atau bisa juga begini nanti soalnya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal. Kunyahnya apa? Antum jawab Abu Abdurrahman. Betul.
Ya. Tapi juga bisa begini. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Sakhr. Kunyahnya apa? Belum tulis yang satu kedua. Kunyahnya Abu Abdurrahman, yang ketiga Abu Hurairah. Yang salah ya Rifan ya. Abdurrahman bin Sakhr kunyahnya apa? Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ya Amir, Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Sakhr itu artinya batu besar. Sakhr pakai sad ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gampang kan hadisnya? Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakhi hasanun sahih. Ya, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Takutlah kepada Allah dimanapun kau berada, bukan hanya ketika di dalam kelas, bukan hanya ketika di dalam masjid, tetapi bertakwalah kepada Allah ketika engkau di pasar, ketika engkau di dapur, ketika engkau di kamar mandi, ketika engkau berada di tempat yang sunyi, ketika engkau berada di tempat yang gelap. Kalau antum di tempat yang gelap takut sama Allah atau takut sama jurik? Takut sama Allah, ya, jangan takut sama syaitan. Ya, jadi ittaqillah haitsu ma kunta artinya ini berkaitan tentang takut kepada Allah, dan takwa dalam bahasa Arab itu dari al-wiqayah. Apa? Al-wiqayah. Wiqayah artinya apa? Ayo, wiqayah artinya menjaga diri. Anfusakum wa ahlikum nara. Artinya menjaga. Afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah. Surat apa, Tegar? Hah? Belum nyampe. Surat apa, Vina? Surah Az-Zumar ya. Jadi mau yattaqi, mau tattaqun, itu artinya apa? Menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang berbahaya. Berbahaya dalam apa? Dalam diri kita, dalam agama kita, ya, dalam segala hal. Jadi itu takwa. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimanapun. Haitsu ma kunta. Ingat, bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat-tempat yang di dalamnya ada pengajian, tetapi ketika antum sendirian, ketika antum sedang berdagang, ketika antum ya bersama orang lain, atau tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nasihat para khotib kan gitu kan. Khutbah Jumat. Kalau di Aceh perempuan ikut sholat Jumat nggak? Hah? Di mana yang ada sholat Jumatnya? Kayaknya ada. Di Jawa perempuan ikut sholat Jumat nggak? Di Cilacap, di Sulawesi nggak ya? Nah, di Makassar ada ya? Ya. Di Mesir juga ada. Kalau di Mesir dua, bahwa laki-laki perempuan di atas. Ketika saya di Mesir itu perempuan banyak yang ikut sholat Jumat, walaupun tidak sebanyak laki-laki, tapi ada. Memang disediakan untuk
Ya. Nah, di antara yang disampaikan setiap khatib yaitu apa? Taqullah haqqa tuqatih. Bertakwa. Kenapa sih bertakwa terus ya? Karena kita ingin selamat. Ya Rehan, kita ingin selamat dunia dan akhirat. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita hidup harus mengikuti yang menciptakan hidup. Benar nggak? Saya ulangi. Kita hidup harus mengikuti yang menciptakan hidup. Kita dikasih nikmat, berarti kita harus mengikuti yang memberikan nikmat. Kita adalah hamba bagi pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini banyak sekali ya. Ada definisinya. Ya ini tambahannya ya. Takwa itu apa? Ini kesempurnaannya. Ini halaman 125. Kesempurnaan takwa ini disampaikan menjauhi dari halal yang syubhat. Ya kita sudah jelaskan ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kenapa? Ngantuk ayo? Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Jadi di antara sempurnanya takwa itu menjauhi hal yang syubhat, yang tidak jelas, ya, yang tidak jelas halal dan haramnya. Kita sudah jelaskan ya, makanan ini nggak jelas halal dan haramnya apa. Perempuan kosmetik nggak jelas, ini halal dan haramnya gimana, ya. Bedak ini jangan-jangan mengandung bulu babi, misalnya. Sekarang kan lagi ngetren tuh apa? Apa namanya? Iya, kalau sekarang skincare begitu ya. Scientific. Apalagi? Yang kayak gitulah ya. Tiba-tiba nanti ya, kosmetiknya itu ternyata dari campuran yang haram. Seperti mungkin dari unsur babi, atau dari ari-ari bayi. Jadi dari ekstrak ari-ari bayi. Tahu nggak? Ini ada. Ini udah lama, sekitar 6 tahun yang lalu lah. Ya, dijual. Itu biar kulitnya menjadi lembab dan halus. Jadi kalau kulit halus, antum taruh benda dia langsung jatuh. Saking micinnya. Oke, ilham ya. Kalau laki-laki mah nggak usah lah pakai kosmetik-kosmetikan. Biasanya itu perempuan yang pakai kosmetik pelembab, kemudian ya skincare, kemudian bedak ya. Boleh nggak pakai bedak? Boleh, tapi yang wajar, jangan ketebalan sampai 5 cm. Ya, jadi menjauhi yang syubhat. Ya, sudah kita jelaskan juga syubhat. Kalau antum menemu sesuatu di jalan, jangan diambil. Bukan hak antum. Ya, saudara, jadi jangan ini. Anda nemu uang 1 juta di mana? Di lemari teman ya. Bukan nemu namanya. Kalau antum jalan di jalanan, kemudian ada buah yang jatuh, taruhlah buah mangga gitu, antum makan nggak Faisal? Jalan di jalan, antum ambil, antum balikin, atau antum buang? Ayo, jujur. Ambil? Mau di jalanan ada mangga. Antum ambil, antum buang, atau antum ke rumah terdekat? Bu, ini mangga siapa ya?
Oh iya, ambil aja. Tapi kata Amel, aneh husnuzon, dia baik orangnya pasti. Dia mah baik orangnya. Ya, jadi itu masalah syubhat. Ya, jadi jangan sampai. Ya, pastikan ya seorang itu kita tidak makan, kita tidak ambil haknya. Nah, ini sudah kita bahas ya tentang syubhat dan seterusnya. Nah, setelah itu baru Rasulullah SAW mengatakan wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau misalnya kita melakukan satu keburukan, dosa, maka ikutkan ya. Artinya lakukan sesuatu yang baik setelahnya. Iya, kenapa? Karena kita kalau melakukan sesuatu yang baik setelah kita melakukan dosa, maka dosa itu niscaya akan terhapus. Ya, Pak ya? Iya. Tapi ada syaratnya di sini kata ulama, selama dosa itu dosa kecil. Begitu. Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana kata Reno? Reno lagi di pasar, tiba-tiba melihat betis kambing ya. Ya kan dulu Imam Syafi'i gitu. Ketika Imam Syafi'i melihat betis, ya, terus hafalannya hilang. Dia mengadu kepada Imam Waqi'. Syakawtu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda gitu. Nah, sekarang gimana? Ke pasar ngelihat betis, ya. Keluar ngelihat rambut apa? Ya, ini saya kasih tahu. Karena tadi dibahas tentang ilmu hadis. Ada orang yang hafalannya kuat tapi pelaku dosa. Contohnya gimana? Dulu Imam Syafi'i ngeliat betis aja, itu bukan betis lagi. Iya, kadang rambut, ya kadang tangan, orang nggak pakai baju tertutup gimana? Maksud? Ya, jawabannya adalah bahwa pertama bisa jadi orang yang ya pelaku dosa tapi dia mempunyai hafalannya tidak sekuat itu, Rizky, tidak sekuat seperti orang yang taat satu. Atau yang kedua, yang dimaksudkan dengan melihat sesuatu yang haram itu bukan berarti karena haramnya. Maksudnya gimana? Bukan, tetapi karena fokusnya. Seperti tadi misalnya Reno melihat betis, ya, betis kuda. Terus kepikiran mau tidur ingat betis, bangun tidur ingat betis, sehingga hafalannya nggak bisa konsen. Ya, jadi bukan karena maksiatnya Thaibah, tapi karena apa? Karena fokusnya sesuatu yang kita anggap luar biasa, apalagi kan dulu zaman Imam Syafi'i belum ada HP, belum ada internet, belum ada IG, ya, orang semua tertutup semua, ya kan, belum ada angkot, ya, belum ada bis. Sekali ngelihat begitu, kira-kira gimana? Kalau sekarang jalan keluar sebentar, buka keluar, mana? Ya, jadi masalah banyak fokus. Ya, makanya kalau antum melihat itu agar antum tetap fokus, ya, makanya lakal ula walisat lakal tsaniyah, gitu kan? Kata hadis Ali, ya, bagimu pandangan pertama bukan yang kedua. Kalau gitu dipelototin aja. Karena kalau kita melihat sesuatu dan konsentrasi kita buyar, maka apa? Otomatis apa yang kita hafal, apa yang kita ingat akan teralihkan. Jadi itu untuk menjawabnya, ya. Kalau antum melihat sesuatu
biasa. Aneh kuat, aneh enggak. Waduh ya, akhirnya pikiran antum jadi ya carut marut ya. Nah, jadi kalau dosa besar itu tidak bisa dihilangkan dengan amal soleh. Harus dengan tobat ya. Apalagi berkaitan dengan harta orang lain ya. Habis korupsi 2 triliun umrah. Al-umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahunna. Umrah ke umrah menghapuskan dosa di antara kedua umrah, kan begitu. Habis maling 1 M umrah. Kenapa umrah? Biar dosa ini dihapuskan. Enak banget. Tidak bisa, harus dikembalikan uangnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa-dosa besar itu tidak bisa hanya dengan melakukan kesolehan ya. Tapi kalau misalnya pandangan ya, itu bisa dihapuskan dengan sholat, dengan wudhu itu kehapus. Bahasa. Iya. Dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh seperti sholat, wudhu itu kehapus. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ya. Dan seseorang ketika berwudhu, setiap tetes dari wudhunya akan keluar dosa. Jadi untuk wudhu nih, tetesannya juga keluar dosa-dosa. Ya ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mir, ya. Ya Rifan ya. Antuk Rifan ya. Baik. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi mungkin pertanyaannya tegar nanti di soal ya. Ya. Bagaimana cara menghapuskan dosa? Menurut hadis Abu Dzar untuk bilang yaitu dengan beramal soleh setelahnya. Namun ini hanya berlaku untuk dosa kecil. Sedangkan dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan tobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kan? Tobatnya yang nasuh. Tobat nasuh itu apa? Tobat yang beneran. Bukan tobat sambal atau tobat cabai. Kenapa? Taubatan nasuha. Makanya dulu orang Yahudi itu bagus. Bagus. Mereka bertobat. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudana itu kembali tobat kepada Allah. Ya, Faisal ya. Memang kalau cuaca gini bikin ngantuk ya. Iya Ustaz, aneh kalau cuaca mendung bikin ngantuk. Kalau panas sama juga. Cuaca kayak gini bikin ngantuk. Makanya jangan lupa minum ABC, Coco Malt Cafe. Di indoors. Ya, yang disediakan oleh tim santri ya, putri. Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi yang selanjutnya beramalah ya. Bergaulah dengan orang dengan akhlak yang baik ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang, maka bergaulah dengan akhlak yang baik, bergaulah dengan akhlak yang baik. Jangan bergaul dengan akhlak yang buruk. Ada 3 di sini. Bertakwa dimanapun berada. Yang kedua, ya lakukan amal soleh setelah melakukan amal yang buruk. Yang ketiga, ya bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surat apa Rifan? Engkau memiliki akhlak yang baik.
khairun nasi khairukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau akhlak kita buruk, berarti kita orangnya buruk. Nah, wa min husnul khuluqi. Nah, ini sebenarnya simpel 129 nih. Ini penulis yang bilang. Basyashatul wajhi, ya. Basyashatul wajhi, ya. Muka yang berseri-seri. Gimana kabarnya? Punya duit nggak? Kapan gajian? Basyashatul wajhi, ya. Muka yang berseri-seri. Wal hilmu, dan lembut, wat tawadhu, dan tawadhu, ya. Ya Syamsul. Silakan jadi imam. Silakan. Jadi nggak ada yang maju nih, ya. Tawadhu yang salah. Ya, harus ada yang maju, ntar nggak jadi imam. Ya. Khairiyah sama Latif. Silakan jadi imam. Jadi harus apa? Ya, kalau misalnya Latifah merasa bacaannya lebih baik dari Khairiyah, imam, ya. Ya, tawadhu, ya. Tawadhu itu artinya apa? Tidak menyombongkan. Nah, tawadhu di akhir zaman itu agak sulit, ya. Gimana caranya? Sekarang setiap ustadz itu pada posting gitu. Sekarang gimana kita tahu ustadz ini tawadhu atau tidak? Gimana ya? Nanti ustadznya siapa? Ini gayanya gini-gini. Ini semua sekarang zaman posting. Zaman posting. Nah, jadi karena tawadhu itu berkaitan dengan hati. Dengan hati. Ya. Tawadhu itu tidak merendahkan orang lain. Tidak merendahkan orang lain, qadar, ya. Dan tidak apa? Tidak menjelekkan orang lain. Tidak sombong. Kata Tegar, aneh udah tasmi 20 juz. Ente semua lelet, ya. Seperti keong, ya. Hafal lambat, ya. Tidak tahu apa namanya. Bahasa Arab aneh lebih bagus. Bahasa Arab lebih bagus, kata Thaibah. Nah, aneh belajar dari dulu bahasa Arab. Sekarang aneh lancar. Ente gimana? Itu tidak boleh, ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin tawaddud ilan nas. Nah, ini nih. At-tawaddudu ilan nas artinya apa? Cinta, ya. Cinta dalam arti positif, ya. Cinta kepada orang itu memang apa adanya. Itu namanya tawaddudu ilan nas. Bukan basa-basi. Basi lama-lama. Faisal ketemu Rifan. Ayo makan. Alhamdulillah. Maksud saya basa-basi, ente beneran makan makanan aneh. Ya, jadi orang itu sekarang banyak basa-basi. Bisa nggak kita ke orang itu tulus gitu? Nawarin makan ya emang nawarin, bukan makan yuk. Masih ya, udah tahu di situ cuma satu tempenya, makan yuk gimana? Bener nggak? Gitu. Mampir ke rumah, beneran mampir dia. Dia datang lagi mampir, padahal saya cuma basa-basi doang. Ittaqillah haitsu ma kunta wa bisayatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi akhlak yang baik itu simpel, ya. Senyum apa mahal nggak senyum? Bayar nggak? Bilang syukron. Apa sulitnya? Terima kasih. Kan kita nggak terima kasih sudah dikasih ABC Oasis 2. Ya, pas dikasih 10.000, 50.000, 100.000, terima kasih. Ini antum melihat ada orang yang mengucap terima kasih khusus.
Padahal cuma bilang syukur, terima kasih, maaf, gitu kan? Itu akhlak ya. Jadi jangan antum merasa aneh nggak mau minta maaf ke dia, gengsi. Kenapa? Karena dia hafalannya di bawah aneh, jadi aneh nggak mau minta maaf. Kecuali dia hafalan lebih dari aneh mau minta maaf sama dia. Gengsi, jadi nggak boleh. Akhlak yang baik itu ya simple tapi basic adami apa nih? Tidak suudzon, ya. Iya. Tidak menyakiti orang lain itu juga akhlak yang baik. Iseng ya, temen yang mau mandi, anduknya diumpetin. Wah, anduk saya. Ini ngeliat anduk saya nggak? Diambil tuyul. Astagfirullah. Ya, jadi apa? Akhlak yang baik. Basyashatul wajhil hilm. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Kata Allah, karena kamu memiliki sifat sayang ya, dari Allah, dari aku, maka engkau bersikap lembut kepada mereka. Kalau engkau fawwan ya, keras, ghalidhal qalbi, hatimu keras, dan faddu min haulik, pasti mereka itu ya Reno ya, jangan mereka mau dakwah antum semua di neraka. Wah. Neraka, siapa yang masuk surga? Ustaz aneh doang masuk surga. Jangan ya. Jadi lembut ya, tawadhu. Dulu waktu saya di Mesir, nggak tahu di sini, sekelas profesor, sekelas kepala kaprodi gitu ya, dekan itu mobilnya mobil jadul. Sehingga suatu hari saya naik bis, siapa namanya dosen yang beliau kemudian jadi dekan, udah meninggal, dosen akidah. Saya naik bis karena dari distrik 8 ke Al-Azhar itu nggak bisa langsung, jadi naik bis 2 kali. Waktu itu saya turun di Misrul Qadimah, Mesir lama ya. Tiba-tiba dia lewat dan saya dikasih tumpangan. Saya lihat mobilnya, Masya Allah. Kelas profesor di Azhar itu mobilnya mobil jadul. Kalau di Indonesia kelas profesor mobil jadul gimana? Gengsi dong. Paling enggak mobilannya Fortuner. Apalagi kalau guru besar. Jadi saya belum menemukan sosok-sosok dosen atau ulama di Indonesia ini. Mungkin ada, cuman belum saya lihat langsung seperti guru-guru saya di Mesir dan di Maroko. Mereka tawadhu ya, biasa aja, baju juga biasa, mobil biasa. Bahkan ketika ngambil gaji itu bareng-bareng, kalau mau transfer ya, bareng-bareng. Jadi saya ngambil mukafah, uang saku. Antum dapat dari MQ? Enggak ya? Belum, insya Allah nanti. Habis itu seorang profesor ambil setelah saya, ya. Jadi ini yang harus antum miliki ya dalam hidup ini. Hiduplah dengan tawadhu, sederhana. Kalaupun nanti Amir menjadi miliuner atau miliarder, ya sederhana saja. Ya. Kalaupun Nashwa nanti jadi bos, ya, mochi di Sukabumi, sederhana saja. Ya. Baik. Pokoknya kalau kita berbicara akhlak Rasul, tidak ada tandingannya. Rasul itu sempurna.
Itu maksimal, nggak ada tandingan. Mau apa? Lembut, iya. Mukanya tersenyum, iya. Penyayang, iya. Sederhana, iya. Apalagi? Semuanya ada. Apalagi? Ya. Kalau orang minta dikasih, iya. Kalau antum diminta, out. Out. Minjem, boleh minjem, tapi balikin 20%. Ya. Makanya ada orang yang bertanya gini. Ini pertanyaan bagus ya, nggak ada di buku tambahannya. Jadi orang bilang gini, ini pengajian di ASN kemarin di Pemkot ya, di salah satu bagian lah dari wali kota. Tanya gini, Quran itu bisa jadi putih, bisa jadi hitam, ngerti nggak? Quran bisa diputihin, bisa dihitamin, paham nggak? Ya. Bisa dipelajari, bisa juga diselewengkan, ya kan? Jadi apa? Iya, buat pelet ya, buat guna-guna gitu ya. Ya ada Quran jadi apa? Jadi jimat gitu, bener kan? Terus dia bilang, berarti Quran itu ya bisa putih bisa hitam loh. Saya bilang iya. Saya putih bisa hitam, tergantung orangnya kan gitu. Bisa diamalkan, bisa dia selewengkan kan? Tapi saya jawab, tapi dalam Islam itu ada yang namanya model toibah, model baju bukan. Yang di Paris bukan model, itu artinya contoh. Ya. Quran bisa jadi hitam, bisa jadi putih, bisa diajak benar atau diselewengkan. Tapi karena kita punya contoh nyata yaitu Rasulullah SAW, maka kita diarahkan untuk jadi bukan menyelewengkan Quran. Gitu. Setiap umat itu punya, dan contoh kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang baik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Iya. Bagus sekali. Ya, misalnya Thayyibah menggibah saya. Kemudian pas Lebaran, Aidil Faizin, maaf ya saya, ya ini maaf. Ini ngomongin ente sebulan, astagfirullah, nggak jadi. Ngomongin sama siapa? Ayo. Ngomongin apa? Ngomongin ente pelit. Nah, iya, bagus nih. Di sini ada dua pandangan, ya. Jadi kalau kita minta maaf, khusus masalah ghibah ya, bukan yang lain. Ya, apakah kita harus bilang bahwa kita menggibah atau kita cukup minta maaf saja? Ya, Samsul ke Qodar ya. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf. Ke Qodar. Ini gibah ente sama Amir. Nah, ada yang bilang harus disebutkan, ada yang bilang tidak. Ya, dilihat maslahatnya. Lihat maslahatnya, Thayyibah ya. Kalau itu memang hanya gibah ya. Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan harta, ya harus dibayar. Ya. Thayyibah minal aidin taqabbalallahu minna wa minkum. Terus kata saya, alhamdulillah, antum ngasih ada 100.000. Waktu itu anda lagi butuh uang. Jadi kemarin ente kebuka ada 100.000 kelihatan, aneh ambil, aneh ganti sekarang. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau ghibah itu bisa disebutkan atau tidak.
Kalau misalnya Thaibah menganggap orang yang gibahi itu dia bisa memaafkan, misalnya teman dekat, ya lebih baik disebutkan seperti teman dekat ya. Tapi kalau misalnya bukan teman dekat, apalagi orang jauh, ya, orang jauh tiba-tiba salah ketemu Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya menggibah Anda, ditangkep ya. Jadi jangan, jadi dilihat masalahnya. Kalau teman dekat, ya lebih baik dikatakan saja ya ke siapa? Zula ya, maaf ya Zula. Aneh gibah anti berapa lama? Setahun, astagfirullah. Ya, jadi itu. Ada lagi? Silakan. Gimana? Gibah mengomongi bagus. Kalau ngomongin kebaikan gimana? Bagus. Kalau mau ngomongin kebaikan, apakah masuknya gibah? Saya punya teman, siapa namanya? Rizky. Itu orang yang baik, dia dermawan. Aneh ditraktirin terus setiap minggu. Wah. Nah, kalau kira-kira Rizky datang, dia seneng nggak? Oh. Ya, kalau bisa ditambahin lah ya. Saya bukan setiap hari ya. Tetapi dalam hadis Rasulullah SAW begini. Jadi gibah itu begini definisinya. Zikruka akhahu bima yakrah. Nih Rehan ya. Engkau nyeritain temanmu yang dia tidak suka diceritakan. Sekarang kalau Raihan disebutkan kebaikannya, kira-kira seneng atau nggak suka? Seneng dong, ya. Kata Zulkarnain, ya, Raihan, dia pandai basket. Seneng Raihan. Pandai bola. Tambahin, pandai futsal sekali. Ya, jadi kalau menceritakan orang yang dia suka diceritakan, contohnya kebaikan-kebaikannya, karena biasanya orang kalau disebutkan kebaikan, suka atau tidak suka? Suka. Tapi ada tapinya nih, Raihan ya. Kalau masalah sifat, ya. Tapi kalau masalah privacy, nah ini bisa masuk gibah. Walaupun, ya privacy itu apa ya? Seperti, tahu nggak dia punya uang? Uangnya berapa? Aneh tahu ya. Karena Anda pernah ngeliat di ATM uangnya dia itu sampai 100 juta. Terus ya Raihan nyeritain itu ya tentang Reno nggak suka. Kok ente bilang-bilang sih? Jadi kenapa? Karena tidak suka diceritakan. Itu. Ya tapi kalau sifat baik orang rata-rata suka diceritakan, maka bukan masuk jelas? Iya. Amel diceritain sama Iva. Wah, Amel itu dia punya kerudung 20. Terus si Rizky tahu Amel punya kerudung 20. Terus Amel, saya udah tahu. Padahal ya itu kan barang memang benar, tapi Amel tidak suka disebutkan kerudungnya punya 20. Ya, kata Amel, salah sebenarnya ada 40, masih ada 20. Ya. Jadi definisi ghibah, dzikruka akhahu bima yakrah. Engkau nyeritain temanmu yang dia tidak suka diceritakan. Tapi kalau orang disuka diceritakan, maka tidak. Jelas ya Raihan? Baik, demikian ya, semoga antum menghafalnya. Insya Allah minggu depan kita akan tes hafalan antum ya. Hadis 1 sampai 18. Kita ketemu lagi hari Rabu insyaallah subhanahu.